Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. And today, it's gonna be the second materials. It is about the application letter. Atau secara bahasa, artinya adalah surat lamaran kerja. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu application letter, what is the functions, and what are the generic structures of the application letter. Are you ready? Okay, so this is about the definition atau apa sih pengertian dari application letter. Di sini tertulis bahwa an application letter is a written document addressed to an employer by a job applicant explaining why they are interested in and qualified for a position. Atau secara bahasa bisa diartikan, surat lamaran pekerjaan adalah dokumen tertulis yang tertuju kepada pegawai atau pihak HRD yang dibuat oleh orang yang melamar kerja, kemudian bertujuan untuk menjelaskan apa saja keahlian mereka dan kualifikasi apa yang harus dibutuhkan yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Sampai sini paham ya? Next. This is the functions of application letter, which consists of 3 functions. The first is as a written proof when applying for a job, atau sebagai bukti tertulis ketika pelamar kerja melamar sebuah posisi pekerjaan. And the second is as a means of communication, yaitu sebagai media komunikasi antara HRD atau pihak perusahaan dengan orang yang melamar kerja. Sehingga dari application letter tersebut, mereka bisa tahu latar belakang pendidikannya, dari mana, kemudian skill yang dimiliki, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, as a consideration for employer, yaitu sebagai bahan pertimbangan apakah layak atau tidaknya calon pegawai diterima. Seperti itu ya. Next. So, this is the parts of application letter. Jadi ada 2 bagian dari surat lamaran kerja. The first is cover letter. Cover letter itu adalah surat lamarannya. And the second one is resume atau CV ya, curriculum vitae, atau terdapat identitas dari pelamar. Okay. Next. Nah, kita mulai dari cover letter atau surat lamaran kerjanya dulu. Yang pertama, it must be contained what position you are applying for. Jadi, dijelaskan atau ditulis secara jelas ingin melamar pada posisi apa. The second one is what makes you a strong candidate. Apa kelebihan kalian gitu kalau misalnya membutuhkannya sebagai news anchor atau pembaca berita, berarti dilihat skillnya misalnya dari artikulasi, ekspresi, experience, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, why they should select you for an interview. Kenapa pihak perusahaan harus memilih kalian gitu sebagai kandidat yang lolos ke interview. Jadi disertai alasan-alasan yang kuat. Kemudian yang terakhir, how you will follow up. Bagaimana kalau misalnya kalian diterima, berarti kalian harus mencantumkan contact person. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran kerja. Di sini bisa dilihat generic structure-nya. Yang pertama itu header. Header itu terdiri dari date and contact information atau terdiri dari tanggal dan informasi yang bisa dihubungi. Misalnya kita lihat ya, nomor 1 di sini header. Nah, di sini ada Tim Halpin, 555 First Street, Boston, Massachusetts. Berarti dia alamatnya. Kemudian ada date, November 20, 2014. Gitu. Kemudian yang kedua,
ada greeting. Greeting itu salam. Bisa seperti Dear John Sniper atau dan lain hello dan lain sebagainya. Kemudian number 3, introductory paragraph. Ini misalnya paragraf yang berfungsi sebagai pembuka itu menjelaskan dari mana mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini. Kemudian dijelaskan hubungan latar belakang pendidikan dengan job yang akan dilamar, seperti itu. Kemudian number 4 is highlighting paragraph. Nah, di sini di highlighting paragraph bisa dijelaskan pengalaman yang dimiliki, kemudian skill yang dimiliki yang menunjang atau sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan. Kemudian yang kelima ada final paragraph. Biasanya final paragraph itu menjelaskan mengenai harapan-harapan. Misalnya, jika saya diterima menjadi karyawan, maka saya akan memberikan dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran saya. Atau misalnya membantu memajukan perusahaan ini dengan kemampuan yang saya miliki, seperti itu. Kemudian ada closing. Closing itu dia juga sama mengenai harapan, namun lebih rinci lagi. Misalnya jika saya dipanggil untuk interview, misalnya bisa menghubungi saya lewat nomor telepon. Kayak ini kan. Any additional information at 555-867-5309 atau melalui Gmail. Kemudian yang terakhir ada signature. Signature itu biasanya berupa tanda tangan atau regards. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian kita lanjut ke the second part of application letter. Bagian kedua yaitu ada resume atau curriculum vitae. Biasanya dia berisi recent photograph atau foto kita yang paling baru, education, latar belakang pendidikan, biasanya dimulai dari SD dulu sampai sarjana. Kemudian ada work experience, pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kemudian ada credential dan accomplishment. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, dalam CV itu biasanya dibuat lebih menarik ya. Misalnya ini ada fotonya. Kemudian di sini ada name. Di sini ada tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, kemudian social media yang dimiliki, Gmail. Kemudian di sini ada about me. Biasanya dijelaskan secara rinci. Jurusannya apa, skillnya apa di sini. Nah, kemudian ke sini dia ada interestnya. Interest itu skill yang dominan dimiliki. Kemudian di sini ada riwayat pendidikannya. Di sini publication kalau sudah publikasi jurnal atau membuat buku. Di sini penghargaan, kemudian pengalaman, experience. Ini other information. Biasanya informasi tambahan yang menunjang skill atau ketertarikan HRD untuk menerima kalian ya sebagai kandidat gitu. Okay, thank you for watching this video. I really hope that you understand. If you still want to have some question, just ask below the video on YouTube. Thank you.